Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Zevanya Gemeli dengan NIM 0805-138-2025-091 dari kelas A. Baiklah, pada kali ini saya akan membuat suatu video laporan akhir praktikum pemetaan dengan materi pemetaan zona potensi penangkapan ikan atau ZPPI. Dalam pengolahan data ini, kita menggunakan software SIDAS dan ArcGIS. Nah, yang dimana tujuan dari praktikum ini yaitu dapat mengolah data suhu permukaan laut dan klorofil A untuk mengetahui ZPPI, dan juga mahasiswa atau pendidikan dapat mengetahui memetakan ZPPI dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh. Nah, yang dimana kita ketahui bahwa ZPPI ini sendiri merupakan sebuah informasi yang dimana kita dapat menentukan titik-titik potensi dalam penangkapan ikan yang berdasarkan pada analisa SPL serta klorofil A pada citra satelit dengan menggunakan citra satelit MODIS atau the Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer. Nah, yang dimana pada data ini diambil pada daerah Jakarta, kita menggunakan data SPL dan klorofil A. Nah, pertama kita langsung masuk aja pengolahannya itu ArcGIS, yang dimana sebelum ArcGIS ini kan kita menggunakan software SIDAS. Nah, setelah kita pengolahan data di SIDAS, dan nanti pengolahan datanya di Excel untuk mengoreksi nilai-nilai NaN. Nah, atau NaN. Nah, maksud kita masuk ke software ArcGIS-nya terlebih dahulu. Setelah terbuka software ArcGIS-nya, kita klik File, lalu kita pilih Add Data, dan kita klik Add XY Data. Nah, kita masukkan data yang telah kita olah. Kita masukkan SPL terlebih dahulu. Itu bebas, kalian mau masukin klorofil atau SPL terlebih dahulu, tapi sama-sama data SPL dan klorofilnya itu kita olah bersamaan. Kita klik OK, dan untuk Z-nya itu kita masukkan nilai ESST-nya, lalu kita masukkan sistem koordinatnya WJ1984, lalu kita klik OK. Nah, ini udah muncul bagian data SPL. Lalu kita klik lagi file untuk memasukin data klorofil A. Kita klik FX data, kita masukin data klorofil A. Nah, data ini saya menggunakan data Jakarta Utara. Nah, untuk Z-nya itu kita masukin klorofil A. Untuk WGS-nya itu 1984. Lalu kita klik OK. Nah, ini kan udah masuk pada data XPL dan klorofil A. Ini kita masukkan ide kabut kita untuk mengetahui daerah mana yang kita kaji. Kita masukkan ide kabutnya. Kita klik F. Nah, ini merupakan daerah dari ide kabut kita. Selanjutnya kita lakukan rectangle daerah klorofil terlebih dahulu. Kita perkecil terlebih dahulu biar lebih memudahkan daerahnya untuk di rectangle. Nah, setelah itu kita lakukan rectangle pada daerah klorofil. Nah, setelah kita rectangle, kita klik kanan pada layer. Lalu kita pilih Convert Graphic. Convert Picture Graphic. Lalu kita pilih Save Area Kajian. Save Area Kajian.
Jadi sebelumnya kita klik kanan pada layer, lalu kita pilih convert graphic to feature, bukan convert feature to graphic. Nah, setelah itu kita pilih outputnya itu, kita pilih area kajian, lalu kita klik save. Kita save, formatnya save file SHP, lalu kita klik OK, kita klik yes. Nah, setelah itu kita ke Artbox, nah setelah itu kita pilih analisis tool, overlay, lalu kita pilih EASA, lalu kita pilih input datanya itu area kajian, nah itu untuk erase feature-nya itu kita pilih video kabu, lalu untuk outputnya itu kita masuk daerah kajian, kita set. Setelah itu kita masukin daerah kajiannya, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita tunggu proses merahnya berhasil. Kalau berhasil, dia akan muncul centang hijau seperti ini. Nah, setelah berhasil, kita langsung masuk ke overlay, lalu kita pilih input feature. Setelah kita melakukan pada proses tadi, kita langsung lanjut ke Artbox lagi, kita buka, lalu kita klik spatial analysis tool. Setelah itu kita pilih interpolation. Setelah interpolation kita pilih IDW. Kita klik. Nah, lalu kita pilih pada inputnya itu kita pilih SPL. Kita pilih SPL data. Nah, setelah itu untuk Z-nya itu kita pilih SST. Sorry, tadi kan kita mengolah data kan klorofil terlebih dahulu, lalu jadi kita update datanya klorofil, lalu kita pilih klorofil A-nya itu untuk data Z-nya itu klorofil A. Terus untuk output rasternya itu kita pilih untuk outputnya itu kita pilih masukkan ke database, lalu kita bikin namanya IDW klorofil CHL, lalu kita klik save. Setelah itu kita scroll ke bawah,
Kita pilih klik environment. Lalu kita pilih processing intense. Setelah kita pilih processing intense, kita klik intense. Intense-nya itu kita pilih same as display. Same as layer. Layer daerah kajiannya itu kita pilih daerah kajian. Ini same as layer daerah kajian. Setelah itu kita setelah kita pilih kajiannya ini, kita pilih ke ke bawah terlebih dahulu. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama, perlakuan pada daerah IDW pada SPL. Setelah kita lakukan pada IDW SPL tadi, maka nanti akan munculnya seperti ini. Nah, kita unchecklist pada bagian, kita unchecklist semuanya, tapi kita tinggalkan pada SPL, IDW SPL, dan IDA Kabu. Nah, setelah itu kita klik ke toolbox. Kita klik toolbox, spatial analysis. Lalu kita klik surface. Kita pilih surface. Setelah kita pilih surface, lalu kita pilih kontur. Kita klik konturnya. Nah, pada bagian input rasternya ini kita masukin IDW SPL. Setelah itu pada outputnya itu kita masukkan ke dalam geodatabase dengan format namanya itu kontur SPL. Setelah itu kita klik save. Setelah kita klik save, untuk kontur intervalnya itu sorry tadi salah klik. Yang kita pilih itu kontur aja, jangan kontur list. Lalu kita masukkan input rasternya itu IDW SPL. Untuk outputnya itu kita simpan kontur SPL. Lalu kita klik save. Setelah itu pada kontur intervalnya itu kita buat 0,5. Setelah kita buat base konturnya itu kita buat 25. Untuk Z faktornya itu kita buat 1. Lalu kita klik OK. Kita tunggu proses konturnya ini berhasil. Maka kalau berhasil akan muncul seperti garis centang hijau di bawah ini. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada klorofil, sama seperti perlakuan SPL tadi, kita klik kontur. Kita klik editor. Selanjutnya start editing, lalu kita pilih kontur SPL, lalu kita klik OK. Kita tunggu prosesnya berhasil. Setelah itu kita klik kanan pada kontur SPL itu, lalu kita pilih open attribute table. Lalu kita klik table option ini, lalu kita pilih select by attribute. Lalu kita masukkan rumusnya itu kontur lebih dari 32 underscore.
Setelah muncul nilainya atau tabel biru ini, lalu kita klik silang ini supaya untuk menghilangkan angka yang lebih dari 32 konturnya. Lalu kita silang saja. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada kita klik editor, lalu kita save, lalu kita start editing. Nah, setelah itu kita klik start editing, lalu kita lanjut ke CHL atau chlorophyll. Kita klik OK. Lalu kita klik kanan pada kontur CHL, lalu kita open attribute table, lalu kita pilih table option, select by attribute, lalu kita masukkan rumusnya itu kontur, sama seperti yang tadi, kita pilih kalau SPL ini, kalau chlorophyll ini kita buat nilainya 2, lalu kita klik apply. Nah, ini kan muncul kan tabel birunya ini lebih dari 2, jadi kita silangkan supaya nilai yang lebih dari 2 itu hilang. Nah, kita silang. Lanjut kita klik save. Lalu kita stop edit. Selanjutnya kita klik georeferencing. Georeferencing, lalu kita pilih interest. Lalu kita pilih inputnya itu untuk kontur SPL. Lalu kita pilih kita pilih dua-duanya pada SPL dan chlorophyll. Lalu kita pilih outputnya itu kita masukin JPPI lalu kita save. Lalu kita pada inputnya ini kita pilih point. Kita klik OK. Kita tunggu hasil interestnya itu berhasil. Nah, kalau berhasil akan muncul centang hijau di sini. Selanjutnya kita pilih simbolnya itu, kita pilih piece. Kita masukin piecing, lalu kita untuk ukurannya, lalu kita klik OK. Nah, kita ubah pada piecingnya ini. Caranya selanjutnya, jika kita ingin mengubah warna ikannya, bisa kita ubah di sini. Kita pilih warnanya atau kita klik OK, dan ida kabunya juga bisa kita ubah ganti di sini pada bagian ini. Nah, setelah ini kita lakukan layout peta. Berhubung proses pelakuan layout peta ini cukup memakan waktu yang lama, jadi saya skip terlebih dahulu aja. Berikut hasil layout peta saya. Sebelumnya saya tadi lupa untuk meretanglekan video rectangle pada bagian JPPI-nya. Caranya sama kayak kita klik aja rectangle ini, tapi kita pilih bagian circle. Nah, ini merupakan bentuk gambaran peta JPPI saya atau layout peta saya. Sekiranya ada kekurangan atau kesalahan dalam pembuatan laporan saya minta maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Shalom.